Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Kita bisa kembali bertemu pada kesempatan malam hari ini di ANB Channel. InsyaAllah kita akan kembali membahas kelanjutan dari pembahasan kita dari Fadlul Islam, keutamaan Islam, sebuah risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dalam risalah beliau tentang Fadlul Islam, yang menjelaskan kepada kita keutamaan tentang agama Islam ini dan bagaimana berpegang keutamaan, tentunya berpegang teguh dengannya, dan keutamaan umat yang berpegang teguh dengannya, dan bagaimana berpegang teguh dengan Islam itu sendiri. InsyaAllah kita akan membahasnya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik pada kita, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan dan keburukan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Fadlul Islam ini beliau mengatakan atau membawakan sebelumnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan keutamaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, baik berupa akidahnya, baik berupa syariatnya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, nikmat Islam, nikmat diniyah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Maka Islam yang dimaksud tentunya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ridhoi, Allah sempurnakan, Allah katakan itu cukup, Allah ridhoi, subhanallah, ya. Dan ini termasuk semua bentuk ajaran Islam. Akidahnya, akidah yang Allah sempurnakan, Allah cukupkan bagi kita, maka kita jangan melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi akidah tersebut, demikian pula syariatnya, baik berupa ibadah maupun hubungan antar manusia. Itu Allah sempurnakan, Allah cukupkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi ibadah tersebut menjadi ibadah yang dilakukan oleh umat manusia. Kemudian beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya di surat Yunus ayat 104. Kalau ayat sebelumnya khitabnya atau pembicaraannya untuk orang-orang beriman, ini untuk orang-orang manusia secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala firman, Qul ya ayuhan nas, in kuntum fi syakki min dini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi, walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Katakanlah wahai manusia, in kuntum fi syakkim fi dini, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian berada pada keraguan tentang agamaku ini. Katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas, katakan pada semua manusia, mukminnya, kafirnya, orang-orang musyriknya, semuanya. In kuntum fi syakkin min dini, kalau kalian berada pada keraguan atas agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan menyembah apapun yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, akan tetapi aku akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kalian semua. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan menjadi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ayat ini perintah dari Allah kepada Nabi untuk menjelaskan kepada manusia tentang bahwa Islam itu begitu meyakinkan. Agama Islam itu begitu meyakinkan. Tidak ada syubhat di dalamnya. Jika ada syubhat, Islam membantahnya, atau mungkin baik secara nas, yakni secara tekstual dalam Al-Quran maupun hadis, atau bisa disimpulkan dari kesimpulan dari Al-Quran dan hadis yang menjadi prinsip-prinsip Islam. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia, in kuntum fi syakkim min dini,
jika kalian berada pada keraguan dalam agamaku, aku Nabi Muhammad SAW tidak ada keraguan. Dan begitulah, semakin sempurna iman seseorang, semakin tidak ada keraguan. Bukan karena sekedar doktrin saja, tapi itu semua terbuktikan dengan iman dan akal sehatnya. Paduan antara iman dan akal sehat akan membuktikan keraguan-raguan dia bahwa itu tidak meragukan sama sekali. Ya. Maka jika kalian ragu, kalian dan Nabi tidak akan ragu. Ya, karena keimanan yang sempurna dari beliau alaihi salatu wassalam. Dan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tidak akan meragukan tentang agama ini. Semakin dia yakin bahwa agama ini datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Subhanallah. Kalau kalian ragu, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka aku tidak akan beribadah kepada apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kalian ragu, aku nggak akan mau ikut ragu kalian. Apalagi sampai terjerumus kepada kesyirikan kalian. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini menjawab semua syubhat orang-orang musyrik tadi. Tidak ada. Aku nggak mau menyembah apa yang kalian sembah min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan orang-orang musyrik sebagian mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka musyrik karena mereka menyembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk peribadatan. Maka Islam datang untuk menjelaskan bahwa yang berhak diibadahi hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan memberikan kebaikan besar pada jiwa, pada hati, pada kehidupan, pada pikiran seorang mukmin, bahwa satu-satunya Rabb-nya yang berkuasa atas dirinya dan seluruh alam semesta, dan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik akan terjadi kegoncangan pada jiwa mereka karena mereka menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah. Akan tetapi aku hanya menyembah Allah. Selain Allah tidak mau, aku akan menyembah Allah. Alladzi yatawaffakum, yang mewafatkan kalian. Subhanallah. Kalian sekarang hidup nih, orang-orang musyrik, wahai orang yang tidak beriman. Kalian sekarang hidup dan kalian akan wafat. Tahukah kalian siapa yang mewafatkan kalian? Yang berkuasa atas mewafatkan kalian, dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa menyembah yang lain? Ya, yang tidak bisa memberikan petunjuk kepada kalian, tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, tidak bisa memberikan mudarat pada kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang bakal mereka yakini. Karena mereka telah melihat banyak orang wafat. Mereka telah melihat banyak orang yang meninggal, dan bukan ada di antara mereka yang membuat meninggal orang tersebut. Ya. Macam-macam, sebabnya macam-macam. Tapi mereka tidak berkuasa. Mungkin ada orang yang mereka coba bunuh dengan racun tapi tidak mati-mati juga. Itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan orang-orang tersebut. Mewafatkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk wafat dengan berbagai macam sebabnya tentunya. Maka Nabi SAW menjelaskan kekuasaan Allah ini untuk membantah mereka, karena mewafatkan satu perkara yang betul akan mereka, dan mereka ketahui betul tentang hal tersebut, dan mereka pun akan mendapatkannya, dan mereka telah mendapatkan wafatnya orang-orang sebelum mereka. Bagaimana dengan tuan-tuan kalian, wahai orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik yang tidak bisa apa-apa? Allah mengatakan di surat Al-A'raf, di ayat yang lain dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf, innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala ibadun amthalukum, adalah hamba-hamba seperti kalian juga hamba. Fad'uhum falyastajibu lakum, berdoalah pada mereka itu, mintalah diijabah dari mereka itu, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Dan tidak akan sama sekali mereka bisa
mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan di surat Fatir ayat 14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa pada mereka, mereka enggak dengar doa-doa kalian. Sesembahan berhala, patung-patung, pohon-pohon, kalian berdoa, mereka enggak dengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya sesembahan yang kalian sembah bisa dengar dari kalangan hewan, sebagian orang yang nyembah hewan, nyembah sapi dan lain sebagainya. Kalaupun dia bisa dengar apa yang kalian omong, tapi mereka nggak bisa paham, apalagi mastajabu lakum, apalagi mengijabah doa kalian, nggak bisa. Katakanlah mereka punya kemampuan untuk mengijabah ketika mereka hidup seperti sebagian orang yang menjawab doa, menjawab panggilan, menjawab seruan lah. Seperti sebagian orang yang menyembah Nabi dan Rasul. Ketika Nabi dan Rasul hidup, Nabi dan Rasul ini bisa mendoakan kepada Allah doa-doa mereka, dan ini boleh minta doa kepada orang soleh, kepada Nabi dan Rasul yang masih hidup ketika di zamannya. Sekarang sudah wafat, para Nabi dan Rasul tidak ada lagi. Berdoa, meminta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup, mendoakan, ya wahai kiai, wahai ustadz, doakan saya, boleh. Tapi ketika mereka mati, enggak. Dan kapan nanti di hari kiamat mereka akan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Hari kiamat mereka semua akan mengkufuri kesyirikan yang kalian lakukan. Nabi Isa akan mengkufuri kesyirikan kalian. Uzair akan mengkufuri kesyirikan kalian. Para malaikat yang kalian seru selain Allah akan mengkufuri kesyirikan kalian. Orang-orang soleh yang kalian anggap bisa mengabulkan doa atau menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian beribadah kepada kuburan orang-orang soleh tersebut akan mengkufuri kesyirikan kalian. Bagaimana kalian bisa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini subhanallah, ya, agama Islam menolak syubhat. Semua syubhat ditolak, dan semakin seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin kuat keimanannya, akan semakin mudah bagi dia menjawab syubhat, akan semakin yakin dia dengan haknya agama ini, dengan iman dan akalnya, dengan iman dan akal sehatnya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan ayat ini sebagian dari terusan dari surat Yunus ini, dan subhanallah bagus sekali untuk kita bacakan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hujah-hujah kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kata Allah di ayat selanjutnya, ayat 105. Tadi ayat 104 dari surat Yunus. Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Dan hendaklah kalian memalingkan wajah kalian kepada agama yang hanif, kepada Islam. Ya, Islam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palingkan wajah kalian, yakni beribadahlah kepada Allah dan ikutilah agama Islam tersebut, agama hanif, agama yang condong kepada kesyirikan dan condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, menyerahkan peribadatan baik sebagian kecil kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyamakan Allah dengan yang lainnya. Wala takunanna minal musyrikin, jangan sekali-kali, ada nun taukid di sana untuk menegaskan, jangan sekali-kali kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrik yang memberikan sebagian, baik besar, baik sebagian separuh, baik sebagian kecil, ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari bentuk kesyirikan. Ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, apa yang tidak memberi manfaat kepada kalian dan tidak bisa memberi mudarat pada kalian. Dan begitulah semua sesembahan selain Allah. Kalau kalian berdoa kepada itu, kepada sesembahan selain Allah tersebut, maka semuanya tidak akan bisa memberikan manfaat pada kalian, tidak bisa memberikan mudarat pada kalian. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan itu, melakukan kesyirikan, melakukan peribadatan, melakukan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, kalau kalian melakukannya, innaka idzan
minadh dhalimin. Kalian termasuk orang-orang yang zalim. Zalim, kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang terbesar. Harusnya beribadah kepada Allah semata, kalian berikan hak ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kemudian Allah menyebutkan kekuasaannya tentang manfaat dan mudarat ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perintah kepada nabinya untuk menyampaikan hujjah, menyampaikan argumen kepada mereka agar terhilang syubhat dari mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, wa iyyamsaskallahu bidurrin. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kemudaratan kepada engkau, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia sendiri. Kalau engkau sakit, tidak ada yang bisa mengobati, tidak ada yang bisa mendatangkan kesembuhan kecuali Allah sendiri. Kalau kalian mendapatkan keburukan di dunia, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Musibah, tidak ada yang bisa mengangkatnya, menghilangkannya, menghindarkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun, Allah lah yang mendatangkan, Allah yang memberikan hal-hal yang bersifat mudarat kepada kalian, dan Allah yang mengangkatnya. Sebaliknya juga, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kalian kebaikan, fala radda li fadlih. Tidak ada yang bisa menolak kebaikan yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Subhanallah. Adapun yang kalian sembah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Adapun Allah, jika Allah datangkan kebaikan, enggak ada yang bisa menolaknya. Walaupun manusia berkumpul, semuanya, manusia dan jin berkumpul untuk menolak satu kebaikan yang sudah Allah tetapkan pada engkau, tidak akan bisa mereka menolaknya. Sebagaimana walaupun manusia berkumpul dan jin berkumpul untuk menolak keburukan yang sudah ditetapkan untukmu, tidak ada yang bisa menolaknya darimu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Subhanallah. Yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya, dan Dialah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, baik itu kebaikan maupun keburukan. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Dia Maha Pengasih, dan Allah Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia. Disuruh lagi Nabi SAW untuk menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang yang sudah beriman. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum, sungguh telah datang kebenaran dari Rabb kalian. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, barang siapa yang mendapatkan petunjuk dengan datangnya kebenaran tersebut, fa innama yahtadi li nafsihi, sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh dengan kalian, dengan keimanan kalian. Allah tidak butuh. Kalian beriman atau enggak, Allah enggak butuh. Kalau kalian mendapatkan petunjuk dan kebaikan, maka itu akan, efek baiknya akan kalian rasakan sendiri dunia maupun di akhirat. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, sebaliknya, kalaupun siapapun yang sesat, maka keburukan, kesesatan itu akan untuk dia sendiri. Akan untuk jiwanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala, orang sesat, orang menyimpang, orang kufur, orang syirik kepada Allah, tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi efek buruknya akan kembali kepada orang itu sendiri. Ya. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Dan aku bukanlah wakil bagi kalian. Aku tidaklah bisa. Nabi SAW ini masih Nabi sudah mengatakan yang kepada mereka, wa ma ana 'alaikum biwakil. Aku tidaklah bisa dijadikan pegangan oleh kalian, karena Nabi bukan siapa-siapa. Nabi juga hamba sebagaimana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' ma yuha ilaika, dan katakanlah wahai Muhammad, katakanlah dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Wahai manusia, ikutilah apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Wasbir hatta yahkum Allah. Adapun engkau wahai Muhammad, sabarlah. Dan orang-orang beriman sabarlah. Hatta yahkum Allah,
sampai Allah menetapkan kebaikan bagi kalian. Wa huwa khairul hakimin. Dan Allah lah sebaik-baik hakim. Allah lah sebaik-baik yang menetapkan putusan kepada hamba-hambanya. Putusan Allah itu antara adil atau fadl, tidak akan zalim. Bagaimana ini? Zalim adalah memberikan putusan yang tidak benar. Adil memberikan putusan yang benar. Fadl memberikan putusan yang benar dan kemudian memberikan tambahan kebaikan bagi yang diputuskan. Allah tidak akan zalim. Kebaikan akan Allah balas kebaikan, keburukan akan Allah balas dengan keburukan. Allah tidak akan membalas kebaikan dengan keburukan, sebagaimana Allah tidak akan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini zalim namanya. Allah adil. Keburukan akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan keburukan yang semisal. Dan Allah fadl. Keburukan Allah balas dengan keburukan yang semisal, atau Allah ampuni, ini fadl. Allah ampuni keburukan, ini fadl. Allah berhak menghukumnya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumnya tapi mengampuninya, ini fadl. Ya. Sebagaimana kalau kebaikan dibalas bukan hanya satu, kebaikan dibalas kebaikan yang setimpal, namanya adil. Tapi kebaikan dibalas dengan 10 kali, 100 kali, 70 kali, 700 kali, bahkan sampai tidak kali lipat, ini namanya fadl. Maka begitulah, keputusan itu ada yang zalim, ada yang adil, ada yang fadl. Dan Allah hanya antara yang adil dan yang fadl saja. Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Ya, wa huwa khairul hakimin. Dan Allah lah sebaik-baik yang memutuskan. Subhanallah. Ya. Maka begitulah agama Islam, agama yang mulia, agama yang jauh dari keraguan-raguan, dan agama yang mendatangkan kebaikan yang besar bagi orang-orang yang mengamalkannya dengan sebenar-benarnya. Semakin kuat keimanan, akan semakin kuat akan semakin kuat keyakinan pada diri seseorang, yang semakin lemah syubhat-syubhat yang akan ada pada dia. Kemudian ayat selanjutnya dibawakan oleh penulis firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan memberikan 2 bagian rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian cahaya yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ayat ini juga menjelaskan kemuliaan Islam bagi siapa yang beriman dengan Islam. Iman termasuk di dalamnya mengamalkannya, meyakini dengan hatinya dan kemudian mengamalkan apa yang dia yakini tersebut. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada ulama yang mengatakan berlaku bagi semua orang-orang beriman, atau ayat ini yang mengatakan yang dimaksud orang beriman di sini adalah seruan Allah agar beriman. Ya, agar beriman orang-orang ahlul kitab, agar orang-orang ahlul kitab beriman. Ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani beriman. Ya, nanti akan kita lihat apa bedanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan tadi ada 2 tafsiran ulama, ada secara umum pada orang beriman, ada orang-orang beriman ini ahlul kitab agar mereka beriman. Ya, ini orang-orang yang beriman dari kepada kitab-kitab terdahulu dan rasul terdahulu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, dua-duanya layak untuk diterapkan di sini atau bisa diterapkan di ayat ini. Kalau yang dimaksud adalah orang-orang beriman secara umum, orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Layak diterapkan. Orang-orang beriman disuruh bertakwa kepada Allah. Dengan keimanannya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang ahlul kitab yang beriman kepada nabi dan rasul terdahulu dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka terdahulu. Ya, maka bertakwalah kepada Allah sebagaimana kalian bertakwa kepada Allah dahulu.
dengan mengikuti Nabi Isa, dengan mengikuti Nabi Musa, mengikuti Taurat dan Injil yang turun pada mereka, maka teruskan takwa kalian kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan ikuti Nabi yang turun sekarang dan kitab yang turunkan kepadanya sekarang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah dengan rasulnya. Kalau yang dimaksud orang-orang beriman di sini secara umum, maka berimanlah kepada rasulnya. Dan ini benar bisa masuk juga. Ya, nyuruh beriman kepada Nabi SAW untuk kita semua. Berimanlah kepada Nabi SAW, mengikuti beliau, mengikuti sunnahnya. Atau kalaupun yang dimaksud adalah Nabi dan orang-orang ahlu kitab di sini, yang beriman sini adalah orang-orang ahlu kitab yang beriman, maka berimanlah kepada Muhammad sebagaimana kalian beriman kepada Isa. Berimanlah kepada Muhammad sebagaimana kalian beriman kepada Musa dan Taurat yang turun padanya, atau Isa dan Injil yang turun padanya. Wa aminu bi rasulih. Ya, jadi kalau yang mengatakan ini untuk orang ahlu kitab, maka khitabnya di sini atau ayat ini untuk orang-orang ahlu kitab yang beriman dari kalangan ahlu kitab, agar mereka tertarik kepada Islam. Bahwa Islam adalah sama dengan apa yang turun pada Isa, apa yang turun pada Musa, apa yang turun pada Ibrahim, itu sama dengan apa yang turun pada Nabi Muhammad SAW. Bahkan inilah yang menyempurnakan syariat yang turun sebelumnya. Ya. Maka kata Allah, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah akan memberikan kepada kalian kiflain, 2 bagian dari rahmatnya. Kalau ini yang dimaksud orang-orang beriman secara umum, maka Allah akan membagikan 2 bagian dari rahmatnya, sebagaimana menjelaskan rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Di dunia kalian mendapatkan rahmat Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ya. Kalau yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang ahlul kitab, wahai orang-orang ahlul kitab, kalian akan mendapatkan 2 rahmat. Apa itu? Pahala atas keimanan kalian kepada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad. Dan kalau kalian beriman, kalian dapat pahala atas keimanan kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang turun padanya. 2 pahala kalian. Kalian beriman pada Nabi Isa, silahkan, kalian dapat pahala sebelum diutusnya Muhammad. Ketika diutus Muhammad dan kalian diutus pada Muhammad, kalian dapat pahala dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan kalian beriman dengannya. Wahai kalian yang beriman kepada Nabi Musa, kepada Taurat yang diturunkan kepadanya sebelum Nabi Muhammad datang, berimanlah kepada Musa, berimanlah kepada Taurat dan yang diturunkan kepadanya. Kalian dapat pahala atas hal tersebut. Setelah Nabi Muhammad SAW diturunkan dan kalian beriman padanya, kalian akan mendapatkan pahala lain. Subhanallah. Maka yu'tikum kiflaini min rahmatih. Kalian dapatkan 2 pahala. Ini kalau yang dimaksud adalah orang-orang beriman di sini, seruan kepada orang-orang beriman dari kalangan ahlul kitab yang sebelumnya memang beriman dengan betul kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Ya, Allah berikan 2 kemuliaan bagi kalian ini. Dan ini misalnya dikuatkan juga dengan sabda Nabi ayat lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru. Ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang berada di surat Al-Qasas ayat 54. Setelah ceritakan tentang ahlul kitab yang beriman, kata Allah, ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan balasan pahala 2 kali karena kesabaran mereka. 2 kali karena iman mereka kepada Al-Quran, iman mereka kepada Taurat. Allah berikan 2 kali balasan pahala kepada mereka. Dan kesabaran mereka mengikuti Nabi Musa alaihi salam dan kesabaran mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Mir rahmati, dan itu semua rahmat Allah. Kalian diberikan kebaikan, rahmat Allah. Kalian diberikan petunjuk untuk beriman, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Bukan hanya rahmat Allah saja yang akan datang pada kalian, baik itu di dunia dan akhirat, atau rahmat Allah karena kalian beriman dengan kitab sebelumnya dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yaj'al lakum nuran. Ketika kalian beriman dan iman kalian benar, mengamalkan apa yang diturunkan kepada para nabi dan rasul tersebut, wabil khusus Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah akan jadikan kalian cahaya tamshuna bihi. Kalian berjalan dengan cahaya tersebut.
Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan cahaya di sini di kehidupan dunia dan akhirat. Di kehidupan dunia diibaratkan bahwa Al-Quran adalah cahaya, dan itu banyak sekali. Ya, bahwa syariat yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah cahaya. Maka cahaya itu akan berguna untuk menerangi kegelapan ketika di dunia. Dengan cahaya itu kalian bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Orang kalau ada cahaya kan bisa terlihat, itu putih, itu hitam, itu warnanya hijau, itu warnanya merah, itu warnanya biru, sehingga terbedakan. Terbedakan itu kursi, itu komputer, itu kamera, ini kitab, ini gelas, dan lain sebagainya. Tapi coba cahayanya dimatikan, semuanya hitam. Yang biru jadi hitam. Yang hijau jadi hitam, yang merah jadi hitam. Kita tidak bisa membedakan barang satu dengan barang yang lainnya. Mungkin kursi kita jadikan meja, meja kita jadikan kursi, kita tabrak saja padahal ada HP, kita injak saja, membuat celaka. Dengan cahaya terbuka semuanya, terlihat semuanya. Maka kita harus jalan ke sana, pintunya di sana, jendelanya di sana, kita tahu semuanya. Maka begitulah cahaya agama ini menerangi. Kita nggak boleh ke sana karena itu haram. Kita boleh ambil ini karena itu halal. Kita dimotivasi untuk melakukan itu karena itu sunnah. Jangan itu makruh. Tinggalkan lebih baik. Kalau ada mau melakukan ini, syaratnya ini. Rukunnya kalau ibadah ini. Yang wajib dilakukan kalau mau begini, ini. Semuanya menjadi terang, menjadi clear dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ilmu, cahaya Al-Qur'an. Subhanallah, ya. Dan cahaya di akhirat yang akan menerangi kehidupan kita di akhirat nanti. Ya, cahaya ini akan datang di sebagian tafsiran disebutkan datang dalam bentuk kitab amal soleh kebaikan kita. Dia akan menjadi cahaya bagi kita, menjadi penerang untuk meniti sirat, meniti hari kiamat nanti. Karena di hari kiamat nanti gelap kecuali orang-orang yang Allah beri cahaya pada mereka. Apa cahayanya? Amal soleh. Apa amal soleh? Amal yang dilakukan berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Syariat Allah, Al-Quran, syariat Nabi Muhammad SAW. Itulah amal soleh. Itulah yang apabila dilakukan akan menjadi catatan amal soleh. Dan catatan amal soleh ini semakin banyak dan berkualitas, semakin terang cahaya seseorang di hari akhirat nanti. Maka cahaya lahir dan cahaya batin. Cahaya batin di dunia, cahaya lahir nanti di akhirat nanti. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian cahaya tamshuna bihi, yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Subhanallah, Allah akan mengampuni kalian. Dahulu kalian musyrik, dahulu kalian kufur, dahulu kalian tidak beriman, dahulu kalian menyembah berhala, dahulu kalian berada pada kesesatan, dahulu akhlak kalian buruk, dahulu kalian suka bermaksiat, dahulu kalian semua keburukan kalian lakukan. Kalian bertaubat dan menerima agama Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang benar dan kalian menjalankannya, yaghfir lakum. Yang dulu-dulu jelek-jelek Allah akan mengampuninya. Subhanallah. Ya. Ada juga yang menafsirkan wa yaghfir lakum di sini ketika seseorang meniti kebenaran, meniti Islam tersebut, dia tidak akan lurus 100%. Manusia. Ya. Mungkin akan ada bengoknya, mungkin akan ada kelirunya, mungkin akan ada khilafnya, mungkin akan ada salahnya, baik karena syahwat atau karena syubhat. Ya. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuninya selama tidak keluar dari rel Islam ini. Tidak keluar dari rel Islam, Allah akan mengampuninya. Ada yang akan Allah ampuni langsung, ada yang akan Allah ampuni tapi dihukum dulu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah akan mengampuninya selama kalian berada di atas rel Islam. Akan ada godaan-godaan. Sebagiannya bisa ditepis, sebagiannya tidak bisa ditepis godaan tersebut. Namun ketika masih di atas rel Islam ini, wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuninya. Wallahu a'lam, dua-duanya tepat. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni bagaimanapun kondisi kalian dulu.
Ya, Allah mengatakan dalam ayat yang qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai orang-orang yang berbuat asrafu ala anfusihim, berbuat keburukan, berbuat berlebihan pada diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Jadi yaghfir lakum di sini Allah ampuni dosa-dosa kalian di masa lalu kalian, dan Allah pun mungkin akan mengampuni dosa kalian di masa yang akan datang. Ketika kalian menjalani jalan Islam ini dan kalian mungkin terseok-seok di dalamnya, akan datang ampunan Allah Subhanahu wa taala selama kalian berada di atas rel Islam ini. Selama kalian berusaha beriman, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah. Allah sebutkan, Allah tutup ayat ini dengan dua namanya yang agung, dua namanya yang seharusnya membawa harapan bagi kita semua, harapan besar. Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun bagi hambanya. Bukan sekedar pengampun, tapi Maha Pengampun. Ghafur, sebanyak apapun dosa kalian. Dan Ghaffar, Ghaffar itu sebejat apapun dosa kalian. Kalau kalian bertaubat pada Allah, Allah Ghafur, Ghaffar, banyak mengampuni dan mengampuni yang besar-besar. Subhanallah. Ya. Rahim, dan Allah Rahim. Manusia ketika kita berbuat salah sama seseorang, kita minta maaf sama dia, mungkin dia maafkan, tapi namanya manusia, dia gak akan bisa melupakan. Hubungan kita mungkin tidak seperti dulu sebelum kesalahan itu terjadi. Akan ada rasa renggang yang berbeda, begitu ya. Namun Allah tidak demikian. Kalau seorang hamba berbuat salah sama Allah, dia minta maaf, dia bertaubat, dia minta maaf sama Allah, dia betul-betul mengakui kesalahannya, maka Allah akan menyayanginya, bahkan lebih sayang daripada sebelum dia berbuat dosa. Rahim, kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah menyayanginya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua nama yang Allah sering sebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Ghafurur Rahim, ya, untuk memotivasi kita agar senantiasa berharap ampunan, berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan dulu sebuah hadis yang beliau bawakan. Kita akan lanjutkan insyaallah penjelasan hadis ini pada pembahasan di malam berikutnya atau di sesi berikutnya biidznillah. Wa fi shahihi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan dalam hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini kamathali rajulin istajara ujara." Permisalan kalian dan permisalan ahlul kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Kamathali rajulin istajara ujara. Sebagaimana seseorang yang menyewa seorang pegawai, seorang pekerja. Faqala, maka dia mengatakan, orang yang menyewa ini, may ya'mali min ghudwatin ila nisfin nahar ala qirat. Siapa yang mau kerja sama saya dari pagi sampai siang, balasannya, pahalanya atau balasannya, upahnya 1 qirat. Fa'amilatil yahud, maka orang-orang Yahudi mengambil pekerjaan tersebut. Dari pagi, katakan dari jam 6 sampai jam 12, 1 qirat, 6 jam. Kemudian pemberi kerjaan itu mengatakan lagi, may ya'maluni min nisfin nahari ila salatil asr ala qirat. Siapa yang mau bekerja untukku dari tengah siang sampai asar, upahnya 1 qirat. Fa'amilatin nasara, maka orang Nasrani mengambil pekerjaan tersebut. Tadi dari jam 6 sampai jam 12, ini dari jam 12 sampai asar, sampai jam 3 katakanlah, 3 jam. Kerjaannya setengah, bayarannya sama 1 qirat. Subhanallah. Fa'amanatin nasara, thumma qala, may ya'malu li min salatil asri ila taghib asy-syamsi ala qiratain. Siapa yang mau kerja untukku dari salat asar sampai tenggelamnya matahari, aku akan berikan 2 qirat, Masya Allah. Dari asar jam 3 sampai kurang lebih setengah 6, lebih sedikit
dari jam 12 sampai jam 3. Ini 2,5 jam lebih sedikit waktunya, balasannya lebih banyak dari yang pertama, apalagi dari yang kedua, apalagi dari yang pertama. Balasannya 2 qiraat. Fa antum hum, kata Nabi, itulah kalian wahai kaum muslimin. Itulah kalian. Sedikit tapi pahalanya besar. Summa qala, kemudian faghadibal yahud wan nasara. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani marah sama yang ngasih kerjaan itu. Orang-orang yang pertama dan kedua. Faqalu ma lana aktsaru amalan wa aqalla ajran. Kenapa kita lebih banyak kerjaannya? Yang satu dari jam 6 sampai jam 12 balasannya cuma 1 qiraat. Yang satu jam 12 sampai jam 3 balasannya cuma 1 qiraat juga. Ya, tapi lebih sedikit. Dia lebih banyak. Cuma dari jam 3 sampai setengah 6 dapatnya 2 qiraat. Ya. Qala hal naqastukum min haqqikum syai'an. Kata pemberi kerja apa? Apakah aku mengurangi balasan kalian? Enggak. Memang yang pertama akad aku sama kalian dari situ 1 qiraat. Dan kalian mau, kerjalah. Yang kedua dari setengah sampai cuman sore 1 qiraat. Kalian mau, kerjalah. Yang di sini sampai sini cuman 2,5 jam 2 qiraat. Mereka untuk mereka, kalian untuk kalian. Hal naqastukum min haqqikum syai'an? Apakah aku ngurangi hak kalian? Enggak kan tadi cuman aku janjikan misalnya 1 qiraat tapi cuman dibayar setengah qiraat. Enggak. Atau harusnya dari jam 6 sampai jam 12 minta bonus sampai jam 1. Enggak. Jam 12 cuma 6 jam juga 1 qiraat. Dan kalian oke. Ya. Qalu la, kata mereka enggak. Qala fadzalika fadli utihi man asya. Maka itulah karunia aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Subhanallah. Dan itu permisalan kaum muslimin. InsyaAllah kita akan membahas hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah, sebuah hadis yang Masya Allah, kalau kita merenungkannya, kita akan mendapati kemuliaan Islam di dalamnya. Sebagaimana Allah katakan sendiri, atau sebagaimana Nabi katakan sendiri. Dan yang ngasih kerjaan ini diibaratkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fadzalika fadli utihi man asya. Itulah karuniaku yang aku berikan pada siapa yang dikehendaki. Maka dan kedua akan membuat kita bersyukur sebagai kaum muslimin, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amal ibadah enggak banyak, sedikit kewajiban-kewajiban kita sebenarnya, tapi sayang banyak kaum muslimin yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sedikit ini. Pahalanya besar, ya, dan balasannya lebih banyak. Subhanallah. Harusnya kita bersyukur menjadi umat Muhammad, namun banyak orang-orang yang belum mau bersyukur dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Gimana? Belum ada? Baik, kita tutup. Kalau begitu insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.